Purva, seorang wanita yang akan menikah dalam beberapa hari ke depan dengan seorang pria bernama Siddharth. Mereka sudah cukup lama menjalin hubungan dan bahkan mereka sudah mengadakan pesta pertunangan mereka. Di suatu ketika, Siddharth berpamitan ke Apurva untuk keluar kota karena ada sebuah pekerjaan. Mereka pun berpisah untuk sementara waktu sambil menunggu hari pernikahan mereka. Kemudian di hari ulang tahunnya Siddharth, Apurva ingin memberikan kejutan ke Siddharth dengan berpergian untuk menemui Siddharth. Apurva menaiki bus untuk melakukan perjalanan keluar kota agar bisa bertemu dengan Siddharth. ऊंची का प्लान तुम्हारा हो सकता है। घर पे बोला है कि क्लिनिक से तेरे घर चली जाऊंगी तो जस्ट इन्फॉर्म है। Kemudian di tempat lain, ada sekelompok penjahat yang terdiri dari Suka, Juknu, Chote, dan Bali. Mereka adalah sekelompok penjahat lokal yang berbisnis merampok orang-orang yang lewat di jalan raya yang sepi. Bisa dibilang mereka adalah begal. Mereka tidak ragu-ragu untuk membunuh orang-orang yang menjadi target mereka. Dikala itu, ada sebuah mobil membawa perhiasan. Dan dipastikan mereka membegal mobil tersebut, merampok perhiasannya. Dan juga mereka membunuh si pemilik mobil tersebut agar tidak ada saksi. Supaya tidak dicurigai, mereka juga mengambil mobil dari orang yang mereka bunuh. Sehabis itu, mereka memberikan perhiasan hasil rampokan ke penadah. Mereka tidak main sendiri. Mereka dilindungi oleh politisi setempat. Suka dan teman-temannya bergantung pada politisi yang melindungi mereka. Untuk urusan target, mereka diberitahu oleh politisi yang melindungi mereka. Dan target selanjutnya, mereka dipercaya untuk merampok sebuah truk yang membawa jutaan dolar. Kemudian mereka pun menuju ke target selanjutnya, yaitu sebuah truk yang membawa jutaan dolar. Namun di tengah jalan mereka terhalang oleh sebuah bus yang rupanya bus tersebut adalah bus yang ditumpangi oleh Apurva. Karena menghalangi jalan mereka, Suka dan anak buahnya menjadi marah. Lalu mereka berempat membajak bus tersebut dan membunuh sopir busnya. Selain itu juga mereka mengambil semua barang-barang penumpang. Selagi mengambil barang-barang penumpang, Apurva mendapat telepon dari Siddharth. Lalu Suka menerima panggilan dari Siddharth. Siddharth pun bingung, kenapa yang menjawab teleponnya bukanlah Apurva. Singkatnya, Suka pun akhirnya menculik Apurva karena dirinya menyukai Apurva. Setelah Apurva diculik, Siddharth menjadi tidak tenang. Ia pun pergi ke tempat perkara. Di sana, Siddharth memberitahu polisi bahwa calon istrinya telah diculik yang bernama Apurva. Polisi pun meminta Siddharth untuk sabar menunggu. Biarkan tim kepolisian yang akan mengurusnya, begitu kata Pak Polisi. Di lain tempat, Apurva yang diculik mencoba meminta pertolongan ke orang lain. Ketika Suka dan kawan-kawannya mampir ke suatu tempat, Apurva segera meminta pertolongan. Namun usahanya gagal. Lalu Apurva dibawa ke tempat persembunyian Suka dan kawan-kawannya di sebuah gurun. Mereka di sana berencana untuk memperkosa Apurva. Namun karena mereka terlalu bersemangat, Chote menampar Apurva hingga pingsan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu Apurva sadar. Menurut mereka, bagaimanapun juga memperkosa wanita saat pingsan itu tidak seru. Mereka pun pergi meninggalkan Apurva yang pingsan. Selagi menunggu Apurva, Suka dan kawan-kawannya melihat ada seorang peramal yang tiba-tiba muncul di persembunyian mereka. Peramal tersebut pun akhirnya juga diculik oleh mereka dan ditempatkan bersama Apurva yang pingsan. Setelah itu, Suka dan kawan-kawan berunding siapa yang duluan memperkosa Apurva. Kemudian mereka melakukan sebuah cara, yaitu siapa yang buang air kecil paling lama dialah yang duluan.
Singkatnya akhirnya Sukalah pemenangnya dan urutannya Suka terlebih dahulu, kemudian Juknu, dilanjutkan Bali, setelah itu barulah Chote. Kemudian ketika Suka dan kawan-kawannya sedang beristirahat, Apurva sadar dari pingsannya dan memanfaatkan situasi dengan melarikan diri bersama peramal yang telah diculik. Namun di tengah upayanya untuk kabur, Apurva sempat ketahuan oleh Chote. Chote pun berusaha menangkap kembali Apurva yang kabur. Apurva yang tidak ingin lagi diculik, dengan sekuat tenaga ia melawan Chote dan berhasil membunuh Chote dengan sangat brutal. Sebelum Chote terbunuh, Suka sempat mendengar suara Chote berteriak meminta tolong. Segera Suka dan yang lainnya segera menghampiri Chote. Namun setelah mereka periksa, mereka melihat Chote yang sudah mati mengenaskan di tangan Apurva. Terbunuhnya Chote membuat Suka dan yang lainnya merasa heran karena baru kali ini mereka bisa kecolongan dan ada seseorang yang berhasil lolos dari genggaman mereka. Lantas Suka dan kawan-kawannya pun segera mencari keberadaan Apurva dan juga peramal yang berhasil kabur. Setelah membunuh Chote, Apurva melarikan diri ke sebuah desa terbengkalai di sebuah gurun. Di sana Apurva hampir saja terjatuh ke sebuah sumur tua yang sudah tidak digunakan. Sedangkan si peramal berpisah dengan Apurva dan menyelamatkan dirinya sendiri dengan bersembunyi. Namun si peramal tersebut ditemukan oleh Suka dan kawan-kawannya. Akhirnya si peramal pun dipukuli tanpa henti sambil dimintai di mana keberadaan Apurva. Ditangkapnya si peramal membuat Apurva makin ketakutan dengan Suka dan kawan-kawannya karena Apurva melihat sendiri bagaimana perlakuan para preman tersebut kepada si peramal. Lalu dirasa tidak berhasil mendapatkan informasi keberadaan Apurva, si peramal akhirnya dibunuh oleh para preman tersebut. Setelah si peramal telah mati, Suka dan yang lainnya kembali mencari keberadaan Apurva. Sedangkan Apurva menghampiri si peramal yang telah tewas, dikarenakan ia mendengar HP milik si peramal menyala. Lantas Apurva segera mengambil HP milik si peramal lalu melarikan diri secepat mungkin agar tidak ketahuan oleh Suka dan yang lainnya. Setelah mendapatkan HP milik si peramal, Apurva segera menghubungi tunangannya yaitu Siddharth dan memberitahukan bahwa ia sedang berada di suatu desa di gurun dan sedang dikejar oleh beberapa pria. Mendapat informasi itu, Siddharth pun melaporkan ke polisi mengenai Apurva dan meminta polisi segera mengirim pasukan untuk menyelamatkan Apurva. Namun sayangnya polisi menanggapinya dengan secara santai. Bahkan polisi menyuruh Siddharth untuk menunggu sampai esok pagi. Kemudian Apurva menyadari bahwa Suka dan kawan-kawannya mengenal betul daerah tempat Apurva bersembunyi. Cepat atau lambat Apurva pasti ketahuan. Oleh karena itulah Apurva hanya memiliki sedikit tempat untuk bersembunyi. Apurva pun bersembunyi di sumur yang terbengkalai. Untuk sementara waktu sumur itu adalah tempat yang aman untuk Apurva bersembunyi. Setelah berjam-jam Apurva berada di sumur tersebut, Apurva pun berkeyakinan bahwa akan mudah melarikan diri ketika matahari sudah terbenam. Ia pun keluar dari sumur tersebut. Selagi berusaha kabur, Apurva menemukan sebuah parang. Dan parang itulah yang akan menjadi senjatanya Apurva bila dirinya ketahuan. Lalu tak lama, Apurva ketahuan oleh Bali, salah satu preman yang mencarinya. Bali pun memaksa Apurva untuk membuka bajunya. Namun Apurva melawan dan berhasil melukai Bali dengan senjata yang ia temukan. Sementara itu, Siddharth dan temannya menjebak polisi agar bisa mendapatkan senjata dan bisa menyelamatkan Apurva. Polisi itu pun dimasukkan ke dalam mobil dan dibikin pingsan. Setelah itu, Siddharth bergegas menuju ke desa yang ditunjukkan oleh Apurva. Sementara itu, Apurva masih berjuang menyelamatkan dirinya dari kejaran Suka dan yang lainnya. Setelah berhasil melukai Bali, Apurva yang lelah terus bersembunyi.
Sambil bersembunyi, Apurva meyakinkan dirinya sendiri untuk memberikan perlawanan kepada preman yang mencarinya. Apurva pun memancing Juknu agar Juknu mengejarnya. Ketika Juknu mengejar Apurva, Apurva pun berlari ke sebuah sumur tua agar Juknu terlempar ke sana. Dan tujuan Apurva pun berhasil. Juknu pun jatuh ke dalam sumur tersebut. Setelah Juknu jatuh ke dalam sumur, Apurva pun melempari Juknu dengan batu hingga Juknu tewas di sumur tersebut. Setelah Juknu tewas, Apurva ke mobil para preman tersebut lalu membunuh Bali yang berada di dalam mobil. Suka yang sedari tadi mencari keberadaan Apurva pun merasa terkejut melihat teman-temannya satu persatu telah tewas di tangan Apurva. Dan di saat Suka kembali ke mobil, ia tidak menyadari bahwa Apurva berada di dalam mobil, lalu menabrakkan dirinya hingga terpental. Kemudian Apurva berusaha kabur menggunakan mobil milik Suka, namun tidak bertahan lama. Mobil itu pun mogok yang mengharuskan Apurva meninggalkan mobil tersebut. Lalu Apurva berjalan sampai ia menemukan rel kereta. Rasa lelah di dirinya pun membuat Apurva pingsan di tengah rel kereta. Sementara itu, Siddharth sudah hampir dekat dengan Apurva. Ia melihat ada mayatnya Bali yang tergeletak di tanah. Melihat ada mayat, segera Siddharth berlari secepat mungkin mencari keberadaan Apurva. Lalu Suka yang selamat dari upaya pembunuhannya oleh Apurva kembali berusaha untuk mendapatkan Apurva. Ketika ia sampai di rel kereta, ia melihat Apurva yang tergeletak, lalu berusaha untuk menangkap Apurva. Seketika Apurva sadar dari pingsannya dan kabur menuju terowongan. Ketika sudah berada di terowongan, terdengar suara kereta yang akan melintas. Segera Suka menangkap Apurva, dan ketika kereta melintas, Apurva berhasil lolos dari cengkramannya Suka. Apurva pun berhasil menyelamatkan dirinya dari kereta, sedangkan Suka sempat tertabrak kereta yang membuat dirinya sekarat. Lalu melihat Suka sekarat, Apurva ingin membunuh Suka. Suka pun memohon kepada Apurva untuk mengampuninya. Namun Apurva tidak peduli. Kemudian Apurva dengan segenap tenaganya melemparkan batu besar ke kepala Suka. Lalu pada akhirnya Suka pun tewas dan Apurva segera meninggalkan Suka lalu menuju ke pos persinyalan kereta. Di sana Apurva meminta telepon agar ia bisa menghubungi Siddharth. Setelah terhubung dengan Siddharth, Apurva memberitahukan bahwa ia baik-baik saja dan film pun diakhiri dengan selamatnya Apurva dari aksi penculikan.